Itu kotak apaan? Ibu juga nggak tahu. Aku buka ya, Bu. Awas hati-hati, Lin. Ternyata isinya nasi sama belatung, Mbak. Astagfirullah, nasi sama belatung. Iya, Mbak. Kok sampai segitu terornya, Ibu? Saya juga tidak tahu, Mbak. Tapi apakah pada saat itu Ibu yakin atau Ibu tahu siapa pelaku teror itu? Saya yakin kalau yang melakukan ini Angga dan mamahnya. Karena saya telah memutuskan perjodohan Angga dan Lina, Mbak. Iya, Bu. Dugaan Ibu sangat masuk akal. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah teror itu? Bukan hanya rumah aja, tetapi Lina diteror dan terus diganggu, Mbak. Perasaan aku kok kayak nggak enak ya. Kayak ada yang ngikutin. Pak, agak ngebut ya. Saya takut kesiangan. Ya Pak. Orang itu maunya apa sih? Kenapa dari tadi dia mepet terus ke ojek? Pak, minggir Pak. Sakit nggak, Lin? Enggak kok Bu, cuma perih aja sedikit. Kamu nggak tahu siapa pengendara motor itu? Enggak tahu Bu. Orangnya pakai baju hitam-hitam. Mukanya juga ketutup. Jadi aku nggak ngeliat. Ibu curiga. Jangan-jangan ini Angga. Jangan-jangan dia yang mau nabrak kamu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke rumahnya Angga. Ibu nggak akan ngebiarin dia nabrak kamu. Jangan Bu, aku takut kalau ibu kesana bakal terjadi sesuatu sama ibu. Aku khawatir Bu. Kamu nggak usah khawatir. Nggak akan terjadi apa-apa sama ibu. Ibu ingin menghentikan semua teror ini. Jangan Bu, kita nggak punya bukti kalau selama ini kita diteror tuh ulah mereka. Aku khawatir kalau ibu kesana, mereka yang ada malah memfitnah ibu karena kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu paham maksud kamu. Walaupun kita nggak punya bukti yang jelas, tapi ibu yakin ini semua ulahnya Angga. Iya Bu, tapi Lina mohon ibu sabar dulu ya. Kita kumpulin dulu bukti-buktinya, baru kita kesana. Aku khawatir kalau nanti malah jadi ibu dituntut gara-gara kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu nggak takut dituntut. Ibu malah lebih takut kalau kamu sampai kenapa-napa. Aku bisa jaga diri aku baik-baik kok Bu. Jadi aku mohon ya Bu, ibu jangan ke rumah Mas Angga dulu ya. Ya udah. Tapi ibu minta dalam beberapa hari ini kamu lebih baik nggak usah kerja. Iya Bu, nanti aku biar minta cuti ke HRD ya. Sekali lagi maafin ibu ya. Kamu jadi celaka karena ibu. Udah ibu nggak usah minta maaf. Ini semua bukan salah ibu kok. Aku malah seneng karena ibu udah obatin luka aku. Karena saya tidak mau terjadi sesuatu sama anak saya, Mbak. Saya memutuskan untuk pergi ke Bandung, tinggal bersama ibu saya. Iya, Bu. Lalu bagaimana kondisi Ibu dan anak Ibu setelah mengungsi ke Bandung, Bu? Apakah bisa kembali tenang seperti semula? Sayangnya enggak, Mbak. Awalnya juga saya berpikiran sama seperti Mbak.
hidup saya dan anak saya bakal tenang. Loh memangnya apa yang terjadi, Bu? Ada kejadian apa setelah ibu dan anak ibu pindah ke Bandung? Ternyata saya masih diteror dan anak saya masih diganggu, Mbak. Kamu kenapa sih? Ibu perhatiin tuh kamu senyum terus. Kamu seneng ya tinggal di Bandung? Iya Bu, aku tuh kangen deh sama suasana Bandung. Udah lama juga kan kita nggak kesini. Akhirnya sekarang kita bisa tinggal di sini. Ya, tapi kita tinggal di sini itu untuk sementara aja. Sampai kamu sama ibu benar-benar aman. Dan kamu juga benar-benar aman dari ancaman yang bisa membahayakan kamu. Iya Bu, Lina ngerti. Dari Angga. Langsung matiin. Ini nelfon lagi. Angga, denger ya. Kamu harus lupakan Lina. Lina itu udah bukan pacar kamu lagi. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ancam anak saya. Atau saya laporkan kamu ke kantor polisi. Lina, handphone kamu lebih baik dimatiin aja. Supaya Angga nggak bisa telepon kamu lagi. Dan mulai besok, kamu harus ganti nomor. Iya Bu. Yaudah ayo kita cepat ke rumah nenek. Yuk. Teleponnya dimatiin lagi. Tapi nggak masalah. Toh gue udah ada deket sama dia. Sebenarnya aku seneng waktu aku tahu mau dijodohin sama kamu, Mas Angga. Aku pikir kamu pria yang baik seperti ayahku. Tapi ternyata kamu jahat. Kamu manipulatif. Kamu bahkan tega nyakitin aku sampai aku babak belur. Gimana aku bisa bertahan mencintai kamu, Mas? Kalau kamu lebih banyak menyakiti aku daripada mencintai aku. Kamu harus lupakan Lina. Lina itu udah bukan pacar kamu lagi. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ancam anak saya. Atau saya laporkan kamu ke kantor polisi. Ibu nggak boleh lihat aku sedih. Aku nggak mau bikin ibu khawatir. Angga nyusul ke Bandung, Bu. Ya Mbak, ternyata dia mengikuti kami Mbak. Dan meminta Lina untuk kembali sama dia Mbak. Lalu bagaimana, Bu? Lina nggak mau dong balik sama dia? Mas Angga, kamu ngapain sih kesini? Dan pergi ya. Aku kesini bukan mau nyakitin kamu kok. Justru aku kesini mau minta maaf sama kamu. Karena aku selama ini udah banyak salah sama kamu. Aku janji aku gak bakal nyakitin kamu lagi. Maafin aku ya, Lin. Kamu mau kan balikan sama aku? Enggak, Mas. Mas, aku nggak bisa. Aku nggak mau lagi balikan sama kamu. Lin. Please. Maafin aku, Lin. Aku selama ini udah merasa bersalah sama kamu. Please, maafin aku. Jujur aku gak bisa hidup tanpa kamu, Lin. Kamu mau kan balikan sama aku?
Aku tahu. Kamu nangis karena kamu masih cinta dan sayang sama aku. Jadi, kamu mau kan balikan sama aku? Maaf, aku nggak bisa, Mas. Oke. Kalau kamu nggak mau balikan sama aku, lebih baik aku bunuh diri aja. Mas, Lepasin aku, Lin. Mas, jangan bunuh Lepasin diri. aku. Mas, itu bukan perbuatan yang baik, Mas. Buat apa aku hidup tanpa kamu, Lin? Lepasin aku, Lin. Enggak, Mas. Aku mau. Lepasin aku, Lin. Enggak, Mas. Mas, oke. Mas, dengerin aku dulu. Mas. Oke. Aku mau balikan sama kamu. Akhirnya, Lina mau kembali sama Angga. Dia diancam kalau dia nggak mau balik lagi, Angga mau bunuh diri. Dan ibu sendiri bagaimana? Apakah ibu setuju dengan keputusan itu? Saya tidak setuju, Mbak. Andai waktu bisa diputar, Mbak, saya akan menghalangi perjodohan itu, Mbak.